adik-adik, sekarang saatnya kita menyanyikan lagu pujian, Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang tertulis dari kitab pertama sampai dengan ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kitab keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kitab ke-6, jangan membunuh. Kitab ke-7, jangan berzina. Kitab ke-8, jangan mencuri. Kitab ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kitab ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa agar kita diberi kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Sekolah Minggu HKBP. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering
menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu karena dosa dan gambaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan Penjuru kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan dapat memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab Dia gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita angkat lagu pujian dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz dari Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja 29 tahun lamanya. Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anaknya Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menemukan tubuh-tubuh berhala yang
yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nebustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur, tidak lagi takluk kepadanya. Ayat 8 yang terakhir, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita angkat lagu pujian di badai topan dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta dari guru-guru sekolah minggu kita. Shalom anak-anak sekolah minggu, ketemu lagi dengan Inang Sinaga. Warta minggu ini tanggal 31 Oktober 2021, minggu ke-22 setelah Trinitatis, dengan topik Injil yang membaharui. Nah, anak-anak sekolah minggu, Inang dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengharapkan anak-anak mengikuti ibadah dari awal hingga akhir ya, agar kita semua dapat bertumbuh di dalam Kristus sekalipun kita ibadah melalui online. Dan jangan lupa untuk fotokan kalian pada saat mengikuti ibadah dan kirim ke forum sekolah minggu atau ke guru sekolah minggu masing-masing. Inang harapkan anak-anak sekolah minggu tetap mengikuti informasi-informasi yang ada di grup forum sekolah minggu. Jadi, katakan kepada mama atau papa untuk membaca semua informasi yang ada di forum sekolah minggu agar tidak ketinggalan berita. Demikian warta sekolah minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kita mengumpulkan persembahan yang bisa dititipkan di situ awalnya masing-masing atau di rekening di bawah ini. Mari kita sambil menyanyikan lagu Hari Ini Merasa Bahagia.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Nah, Abang Pendeta mengajak supaya kita bersama-sama mengambil Alkitab dan membuka Alkitab kita firman Tuhan hari ini dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 tentang Ananias dan Safira. Abang Pendeta akan membaca, kamu yang ada di rumah boleh juga ikut membacanya bersama-sama ya. Kita membacanya. Inilah yang tertulis. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Kamu pasti pernah dengar cerita tentang Ananias dan Safira ini kan? Pernah kan? Nah, tadi kita sudah membacanya bersama-sama. Jangan berbohong. Tuh, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, jangan berbohong. Kalau hukum Taurat itu bilang hukum Taurat keberapa ya? Jangan berbohong. Ayo, Taurat yang keberapa? Itu jadi tugas kamu ya. Nah, jangan berbohong. Karena Tuhan bisa murka. Tuhan tidak suka anak-anak yang suka berbohong. Berbohong itu dosa. Kenapa?
Kenapa Tuhan tidak suka anak-anak yang berbohong? Kenapa berbohong itu dosa? Ayo, kenapa? Amang Pendeta mau mengajak anak-anak adik-adik sekolah minggu untuk buka dulu dari Injil Yohanes, Yohanes pasal 8 ayat 44. Ayo, apa dibilang di sana? Yohanes 8 ayat 44 ini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi siapa yang berdusta, siapa yang berbohong, berarti iblis yang menjadi bapanya. Iya. Nah, itu sebabnya Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan tidak senang kalau ada yang berbohong. Siapa yang sering berbohong? Kamu pernah berbohong? Berbohong itu paling gampang banget. Hanya dengan perkataan, dengan ngomong aja berbohong. Kamu dari mana? Dari mana ya? Iya. Apa kamu sudah mengerjakan tugas? Kamu sudah belajar? Kamu maukah menjawabnya dengan jujur atau dengan berbohong? Ayo. Anak-anak Tuhan harus berani berkata yang benar. Harus berani jujur. Iya. Jangan takut. Nanti Pak Pendeta, kalau saya jujur, orang tua saya nanti saya dimarahin, nanti teman-teman tidak suka, nanti kalau terlalu jujur ya harus berbohong Pak Pendeta. Tidak. Apapun yang menjadi kebohongan itu tidak pernah baik. Kalau kamu sudah pernah berbohong 1 kali saja, maka kamu juga akan berbohong 2 kali. Kalau kamu sudah berbohong 2 kali, kamu akan berbohong 3 kali. Seterusnya kamu akan berbohong terus, dan berbohong, dan kamu akan menjadi pembohong, dan bapak kamu itu adalah iblis. Walaupun gampang banget berbohong, hanya dengan perkataan-perkataan yang keluar dari bibir dan dari mulut kita ini. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah suka dengan anak-anak yang suka berbohong. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mengingatkan kamu semua untuk berani berkata yang benar. Harus berani jujur, karena itu yang Tuhan sukai, yang Tuhan kehendaki, supaya setiap anak-anak Tuhan hidupnya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas kabar baik yang bisa kami dengarkan di hari ini, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berkata jujur, tidak berbohong, karena Engkau tidak menyukai dan Engkau membenci kebohongan, tetapi Engkau menginginkan supaya kami berdiri di dalam kebenaran. Ajarkan kami untuk melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami memiliki keberanian untuk menyatakan yang benar di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, baik di sekolah, baik di rumah, baik dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan dengan kejujuran kami, dengan kebenaran itu, maka kebaikan, sukacita, bahkan berkat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sertai dan pelihara hidup kami, terlebih lagi kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan yang mencukupkan kami
yang mampu untuk mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu itu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita menyanyikan lagu Pada Naungi. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.